Ikhwan wal ahibati fillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di sini dengan taufik serta hidayahnya. Dan tak lupa pula salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir yaumil kiamah nanti. Baik, seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Taisir Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud Tohan, yang beliau rahimahullah taala ya, karena beliau sudah wafat. Semoga amal dan usahanya menjadikan amal jariahnya sampai akhir kiamat nanti. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang hal sauti masmu' ya ikhwah wafat. Sauti masmu'. Alhamdulillah. Idza yusma' sauti fanastamir darsana. Fa fi usbu'il madi qad bahasna fi ada hadis ahad alladhi yanqasimu ila salasati aqsam, wa hiya hadis masyhur, hadis aziz, wa hadis gharib. Kemarin sudah kita bahas mengenai hadis ahad ya, sudah kita bahas pekan lalu mengenai hadis ahad dan pembagian hadis ditinjau dari banyaknya periwayatan hadis. Jadi kemarin kita sudah membahasnya bahwasanya hadis ahad itu ada tiga bagian. Yang pertama ada hadis aziz, hadis masyhur yang pertama, yaitu hadis yang periwayatannya minimal itu adalah minimal tiga. Intinya hadis masyhur itu derajatnya tidak sampai tahap mutawatir. Jika mutawatir setiap tabaqatnya itu memiliki sanad yang lebih dari 10 atau minimal 10 di setiap tingkatan tabaqatnya, setiap tingkatan zaman periwayatan hadis, maka hadis masyhur ini adalah hadis yang salah satunya, meskipun salah satu itu ada tiga dan yang lainnya itu banyak periwayatannya, maka tetap dikatakan hadis ahad. Hadis ahadnya jenisnya masyhur. Dan hadis yang kedua adalah hadis aziz, sama seperti hadis masyhur, namun hadis aziz ini lebih sedikit periwayatannya, itu dua periwayatan minimal. Dan terakhir adalah hadis gharib, yaitu yang periwayatannya salah satu tabaqatnya minimal adalah satu. Itu. Dan sekarang kita telah memasuki hadis yang ditinjau dari berapa sih? Ditinjau dari bagaimana hadis tersebut diterima ataupun ditolak. Hadis diterima ataupun ditolak.
Itu kita kalau di buku Arabnya, misalnya kalau teman-teman sekalian ingin membuka buku aslinya, buku Arabnya bisa dibuka. Mungkin beda-beda cetakan ya. Kalau di tempat di buku Anda sendiri itu halaman 42 ya, halaman 42. Itu al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua, taksimu khabaril ahadi binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Yaitu sesuai dengan yang sama ya, terjemahnya juga sama, tidak berbeda jauh, yaitu pembagian khobar ataupun hadis yang ditinjau dari segi lemah dan kuatnya hadis. Ditinjau dari segi lemah dan kuatnya hadis. Nah, kemarin pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang hadis ahad ataupun khobar ahad itu ditinjau dari banyaknya periwayatan hadis. Yang kemarin ada tiga bagian, yang ada kalanya ada masyhur, periwayatannya itu di bawah banyaknya hadis mutawatir, dan yang di bawahnya itu ada hadis aziz, dan di bawahnya lagi hanya ada satu periwayatan yang hanya meriwayatkan hadis, itu adalah hadis gharib. Nah, sekarang kita memasuki hadis pembagian hadis ahad ditinjau dari segi kuat dan lemahnya. Ataupun dalam bahasa Arabnya taksimu khabaril ahadi binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi. Jadi hadis khabar ahad dari segi kuat dan lemahnya itu terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang qasimu khabaril ahad min masyhurin wa azizin wa gharibin binisbati ila quwwatihi wa dha'fihi ila qismaini wa huma di sini. Jadi hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis hadis gharib itu apabila ditinjau dari kuat dan lemahnya itu terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama adalah makbul dan yang kedua adalah mardud. Makbul itu apa? Makbul itu adalah yang diterima. Makbul adalah yang diterima. Sedangkan mardud itu adalah hadis yang ditolak. Artinya apa? Ada kalanya hadis itu ditolak. Ada juga kalanya hadis itu diterima. Jadi tidak semua hadis itu diterima. Jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengambil suatu hadis. Kita harus menyeleksi hadis tersebut. Apakah hadis itu lemah ataupun kuat. Itulah fungsinya kita belajar tentang ilmu hadis ini. Apa itu hadis makbul? Dijelaskan di dalam buku di sini, yaitu wa huwa ma tarajjaha sidqul mukhbiri bihi wa hukmuhu wujubu ihtijaji wal amali bihi. Ma tarajjaha yaitu hadis yang tarajjaha, yang rajih ataupun yang kuat. Apanya yang kuat? Sidqul mukhbiri bihi, kebenaran orang yang mengkabarkan hadis tersebut, begitu. Jadi hadis yang makbul ini berarti kebenaran dari mengabarkan hadis tersebut itu sangatlah kuat. Maka kedudukannya menjadi hadis yang makbul, diterima. Dan bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah hukmuhu wujubul ihtijaji wal amali bihi. Hukumnya adalah wajib untuk menjadikan hadis tersebut menjadi hujah sebagai suatu permasalahan. Misalnya kita membahas tentang suatu hukum. Apabila kita temui hadis makbul, maka wajib hadis tersebut menjadi hujah pada permasalahan suatu hukum. Seperti itu. Dan juga kita wajib untuk mengamalkan. Seperti itu. Apabila kita temui hadis yang makbul, yang diterima, hadisnya sahih ataupun hasan, maka kita harus wajib mengamalkannya, tidak boleh untuk menolaknya.
Ada sebagian golongan ya, namun sebagian orang yang hanya menerima hadis mutawatir saja dalam segi mengambil akidah. Ini persepsi yang salah, karena hadis sahih dan hasan meskipun itu ahad, maka harus wajib diamalkan meskipun ia dalam konteks akidah, maka harus diamalkan. Jika kita lihat hadis mutawatir dengan hadis ahad, itu jumlahnya banyakkan hadis ahad, seperti itu. Dan tidak adil lah apabila akidah tidak dipakai, sedangkan dalam hukum, dalam pembahasan ahkam seperti hukum fikih misalnya, yang sudah kita ketahui, para ulama tidak lepas dari hadis tentunya. Mau itu madhab Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Ahmad bin Hambal, semuanya pasti bersumberkan dengan hadis, tidak menggunakan hawa nafsu mereka, seperti itu. Nah, bagaimana bisa mereka ada perbedaan? Nah, menariknya di dalam ilmu hadis ini ada kaitannya juga tentang hukum ijtihadi perbedaan atau ikhtilaf ya di kalangan ulama madhabiyah. Apa yang bisa membedakan mereka terjadi khilafiyah? Ada sebab faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat. Yang pertama, ada kalanya ulama itu mengambil istidlal pada suatu hukum, permasalahan hukum, itu berbeda dalam memahami hadis atau berbeda dalam memahami dalilnya. Ada kalanya juga berbeda pendapat tentang masalah sanadnya. Oh, hadis ini hadisnya sahih, sedangkan pendapat ulama lain hadisnya dhaif. Nah, inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Contohnya, salah satu kita ambil contoh tentang kunut. Kita sudah masyhur ya bahwasanya Imam Syafi'i di dalam madhabnya terkenal madhab Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah itu berarti ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, itu madhab Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri adalah pendiri dari apa istilahnya? Ya pokoknya pencetus dari madhab Syafi'i sendiri, seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya hadis-hadis yang kunut di situ, sebagian ulama berpendapat itu dhaif, karena ada salah satu perawi hadis yang ta'an, cacat gitu dalam segi periwayatan. Nah, sedangkan ulama lain seperti Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya hadis itu sahih dan diterima. Nah, inilah yang menjadi perbedaan pendapat. Dan juga di kalangan ada permasalahan mengazani bayi. Ini juga khilafiyah, dan ini juga lagi-lagi berkaitan tentang hadis. Begitulah, kita belajar mustalah hadis, pasti kita juga akan menyinggung permasalahan hukum juga. Contohnya tentang tadi azan di telinga bayi. Itu sebagian berpendapat bahwa ulama hadis ya seperti Imam Al-Albani itu mentaifkan. Sedangkan Imam Nawawi kalau nggak salah ya, sama Imam satu lagi itu Ibnu Qayyim itu mensahihkan hadis ini, ataupun tidak sahih nih, maksudnya hadisnya menjadi hasan karena banyak penguat hadis yang lainnya, sehingga naiklah hadis tersebut derajatnya menjadi hadis hasan. Nah, disitulah ada pembagian hadis hasan li ghairihi dan hadis hasan li dzatihi. Sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Dan insya Allah kita akan bahas pembahasan ini di pembahasan yang akan datang. Nah, tadi adalah hadis maqbul dan hadis mardud sudah kita bahas. Hadis yang mardud itu adalah
tadi kita sudah bahas hadis makbul. Nah, hadis mardud ini kebalikannya dari hadis makbul. Kalau hadis makbul itu hadisnya kuat, tarojah hasil mukbiri bihi. Nah, sedangkan hadis mardud mala ya tarojah sidku mukbili bihi. Ma tarojah sidku malam ya tarojah sidku al mukbiri bihi. Itu kebenaran dari yang menghabarkan hadis tersebut itu tidak kuat, sehingga apa? Sehingga hukumnya bagaimana dalam menyikapi hadis mardud ini? Hukumnya adalah annahu la yuhtajju bihi, tidak boleh menjadikan hujah. Contohnya nih, hadis dhaif misalnya. Biar kita ada gambarannya. Syaratnya hadis dhaif diamalkan, boleh diamalkan asalkan hadis dhaif tersebut adalah tidak sampai ke tahap maudhu'. Tahap maudhu' ini adalah tahap yang sudah sangat dhaif banget gitu, maksudnya udah mencakup hadisnya tuh mungkar gitu, hadis palsu istilahnya kalau maudhu' itu. Pertama syaratnya itu, hadis dhaif tidak boleh sampai hadis maudhu'. Dan yang kedua, tidak boleh dijadikan landasan hukum syariah seperti itu. Misalnya ada sebuah hadis yang menerangkan tentang puasa misalnya. Ketahuan ternyata ulama jarh wa ta'dil menggali tentang sanadnya, ada ta'annya, ini bahkan ada derajatnya adalah dhaif, maka tidak boleh dijadikan hukum syariah. Misalnya puasa Senin Kamis misalnya, kan sudah kita tahu sunnah. Ada misalnya nih, meskipun tidak ada, misalnya ada hadis yang menerangkan Senin Kamis itu hukumnya adalah mubah misalnya, atau sebenarnya nggak ada ya, tapi ini misalkan, kita ambil contoh misalkan saja. Nah, kita tidak boleh mengambil hukum puasa Senin Kamis itu menjadi mubah gara-gara hadis yang dhaif tersebut. Nah, hadis dhaif hanya boleh diamalkan ketika dia itu menjadi fadhailah amal, menjadi fadilah amal aja. Contohnya ada hadis pokok menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran misalnya. Nah, ada hadis lain yang dhaif, misalnya dhaif yang menerangkan tentang keutamaan juga dalam membaca Al-Quran. Tidak apa-apa, asalkan ada hadis yang pokoknya seperti itu. Dan tidak boleh menjadikan landasan syariah. Itu adalah salah satu hadis yang tertolak, maka tidak wajib untuk diamalkan. Kita bahas lagi selanjutnya. Nah, di dalam enak ya, buku ini insya Allah sudah tersusun dengan rapi, karena memang buku ini disusun oleh ulama mutakhirin, itu ulama yang sudah di akhir gitu kan, bukan ulama salaf. Kalau antum pernah buka buku ulama salaf itu, nggak per bab seperti ini. Kadang-kadang masih acak begitu ya. Kadang-kadang bab dhaif di depan, kadang-kadang bab tentang aqsamul maqbul misalnya itu di tengah, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, karena memang dulu ulama salaf itu mendahulukan yang urgen pada masanya. Kalau alhamdulillah sekarang buku ini sistematik dan insya Allah mudah dipahami. Di sini topik yang kedua, al-matlabul awal al-khabarul maqbulu wa fihi maqsidani. Makbul, kalau di sini topik yang kedua ya, kalau di buku Arabnya itu matlabul awal, enggak apa-apa, sama aja. Khabar makbul itu ada dua maksidan, ada dua titik fokus di dalam hadis makbul atau khabar makbul. Lagi-lagi kita membahas tentang hadis ahad. Kalau hadis mutawatir nggak usah dibahas lagi. Hadis mutawatir sudah paten lah, harus diamalkan, itu aja. Kita bahas tentang hadis ahad. Di sini ada dua titik fokus atau dua topik akan dibicarakan di dalam hadis makbul. Ada dua pembahasan. Pembahasan pertama aqsamul makbul, pembagian makbul.
titik fokus yang kedua, taksimul makmuli ila ma'muli bihi wa ghairu ma'mulin bihi. Pembagian hadis makbul ditinjau dari boleh diamalkan atau tidak diamalkan. Jadi ada kalanya teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat hebatillah, ada kalanya hadis makbul itu meskipun makbul ya diterima, ada kalanya diamalkan, ada juga kalanya tidak diamalkan. Seperti itu. Contohnya hadis apa? Hadis mansukh. Hadis yang dihapus. Contohnya satu hadis. Ada yang tahu? Hadis tentang ziarah kubur. Dahulu ketika Rasulullah pertama kali tentang memberikan hukum tentang hadis tentang ziarah kubur, beliau itu menghukumi bahwasanya hadis ziarah kubur itu haram, nggak boleh. Dan apa namanya, setelah kurun waktu berikutnya, nah akhirnya berubah tuh hukum, darinya haram menjadi sunnah. Rasulullah bahkan memerintahkan kita untuk berziarah kubur untuk rangka dalam rangka apa? Untuk mengingat kematian. Nah ini hadis yang pertama ini yang apa namanya yang diharamkan, maka ini hadisnya mansukh. Meskipun hadis ini makbul, diterima tapi tidak diamalkan. Makanya madhab Imam Syafi'i mengatakan idza sahha idza sahal idza sahal hadis ya kayaknya, bahwa madhabi, apabila ditemukan hadis sahih maka dia adalah madhabku. Maksudnya di sini adalah sahih di sini bukan hanya sahih sahih saja, tetapi juga yang diamalkan. Bukan hanya sahihnya itu sahih saja secara global, tapi ada secara khusus yaitu yang diamalkan. Sedangkan sahih yang apa namanya mansukh maka tidak diamalkan. Begitu. Yang selanjutnya, nah tadi maksidul awal itu titik fokus atau pembagian khobar makbul. Titik fokusnya yang pertama adalah pembagian khobar makbul. Pembagian khobar makbul, teman-teman sekalian, aqsamul makbul yuqsamul khobaru al-maqbulu binisbati ila tafawuti maratibihi. Pembagian khobar makbul ini ditinjau dari tafawuti maratibihi, bermacam-macam kuatnya hadis tersebut, ila qismaini ra'isaini, yaitu terbagi menjadi dua pokok pembahasan. Yaitu sahih wa hasan. Jadi hadis makbul ini secara inti pokoknya pembahasannya adalah ada dua pembagian, sahih dan juga hasan. Seperti itu. Wa kullu minha yuqsamu ila qismaini far'iyyaini. Masing-masing juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu li dzatihi wa li ghairihi. Dengan demikian secara keseluruhannya khobar makbul itu terbagi menjadi 4 bagian. Pada akhirnya pembagian hadis makbul ini menjadi 4 bagian, dari dua pokok tadi terbagi lagi menjadi dua setiap pokoknya. Akhirnya apa? Menjadi 4 bagian. Yang sahih itu terbagi menjadi dua, yang hasan juga terbagi menjadi dua. Yang sahih itu ada sahih li dzatihi dan juga ada sahih li ghairihi. Sudah jelas ya? Kalau sahih li dzatihi itu berarti sahih karena zatnya, dari asalnya hadis tersebut sudah sahih. Sedangkan li dzatihi li ghairihi berarti asalnya adalah hadis hasan, ada penguat hadis yang lainnya karena ada banyak periwayatan yang lain yang datang selain hadis itu, periwayatan itu, maka dikumpulkan menjadi banyak, akhirnya menjadi sahih. Dari hasan naiklah hadis tersebut menjadi sahih. Nah, ini namanya sahih li ghairihi, karena memang hadis tersebut terangkat derajatnya karena ada hadis yang lain. Nah, pembahasan yang kedua adalah hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Sama ya, sama. Pembahasannya sama.
Seperti itu. Insya Allah kita akan memaparkan secara satu persatu apa sih itu sahih li dzatihi, apa sih itu sahih li ghairihi, apa sih itu hasan li dzatihi, apa sih itu hasan li ghairihi, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam hadis sahih. Dari definisinya sahih berarti lawannya adalah sakim. Kalau kita anak belum jelasin ya. Berarti di sini sahih itu lawannya adalah sakim atau sakit. Sebenarnya teman-teman sekalian, sakim itu hanya digunakan kalau dalam bahasa Arab itu hanya untuk jismiyah saja, untuk badan saja. Sedangkan untuk hadis, untuk yang lainnya itu dia masuk ke dalam majas, masuk dalam majas. Di semua makna, atau semua pengertian sama aja. Jadi secara bahasa sahih itu lawan dari sakim. Jadi sahih lawan dari sakim. Sedangkan sakim itu hakikatnya adalah ditunjukkan khusus untuk tubuh. Nah, sedangkan untuk pengertian untuk hadis itu adalah majas. Nah, sudah jelas nih, nggak usah dijelasin lagi, sudah jelas. Dan yang kedua menurut istilah hadis sahih itu apa? Mattasala sanaduhu binaqalil adli ad-dhabiti an mislihi ila muntahu min ghairi syududin wala illatin. Nah, itu hadis yang sampai atau sanadnya itu bersambung binaqli adli dhabiti, dengan penukilan hadis yang secara adil dan juga dhabit. Artinya apa nama yang meriwayatkan hadis itu dia harus adil dan juga dia harus dhabit, seperti itu. Dari an-mislihi, dari apa namanya perawi yang pertama, ila muntahahu, sampai akhir periwayatan hadis. Akhir periwayatan hadis apa, yaitu sahabat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu min ghairi syududin wala ilatin, tanpa ada syudud, syad dan illah. Anak akan menjelaskan apa sih itu adil, apa sih itu dhabit, apa sih itu syad, dan apa sih itu. Sebenarnya akan dijelaskan di pembahasan yang akan datang, tapi biar lebih jelas lagi bahwasanya dhabit adil maksudnya di sini adalah lebih tepatnya adalah berkenaan tentang perawinya. Dhabit juga sama. Jadi adil di situ bagaimana ihwalnya perawinya, apakah dia pendosa besar, apakah dia soleh. Kalau pendosa besar berarti ia keluar dari kata adil. Adil di sini adalah orang pertama harus muslim. Kalau dia orang kafir berarti jelas tolak hadisnya, jelas nggak mungkin diterima kan gitu. Nah, dan juga dia itu balik. Maksudnya balik di sini apa? Maksudnya adalah ketika menyampaikan hadis tersebut sudah balik. Sedangkan menerima hadis tersebut tidak masalah, masih kecil. Contohnya saja hadis yang diriwayatkan oleh siapa namanya lupa. Di hadis Imam An-Nawawi itu ada di hadis Arba'in Nawawi. Cucunya Rasulullah kayaknya, Siti Rasulullah SAW. Itu ketika itu kan masih kecil. Cucunya Rasulullah SAW itu. Nah, itu Hasan ya, Hasan. Itu cucunya Rasulullah, itu juga meriwayatkan hadis. Nah, itu menerima hadisnya dari Rasulullah itu masih kecil, sedangkan menyampaikannya itu sudah balik. Jadi di sini tinjauannya adalah balik di sini adalah
ketika menyampaikan hadis, bukan ketika menerima hadis. Nah, itu salah satu adil ya. Insya Allah nanti ada pembahasannya, nggak usah terlalu panjang-panjang penjelasannya. Nah, yang dobit di sini ada kalanya dobitnya itu dobit secara sodar, secara dada. Maksudnya adalah hafalnya kuat gitu. Karena ini ada banyak ya cerita-cerita yang masyhur gitu. Contohnya cerita Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika ia memasuki kota Baghdad, nah itu dihadapkanlah Imam Bukhari itu dengan 10 ulama hadis. 10 imam ulama hadis itu membacakan kepada Imam Bukhari untuk dikoreksi ataupun untuk diulang kembali. Banyak sekitar 100 hadis kalau nggak salah. Sekitaran kurang lebih 100 hadis dibacakan dengan dibolak-balik. Bayangin 100 hadis. Kalau kita udah bingung ya, 10 hadis saja lah dibolak-balik. Di kitab An-Nawawi aja, Arba'in Nawawi itulah. Itu dibolak-balik gitu. Periwayatan-periwayatannya. Dan itu pun juga ya di hadis Arba'in Nawawi enggak secara utuh kan periwayatannya. Nah, ini sesyarat-syaratnya disebutkan 100 hadis dibolak-balik selama dengan 10 ulama hadis dibacakan. Tapi bagaimana luar biasanya Imam Bukhari itu bisa membacakan hadis tersebut, menghafal hadis tersebut dengan sempurna dan membenarkan sanad-sanad yang dibalik tadi, membenahi sanad-sanad yang dibalik tadi. Ini sanadnya salah, yang benar begini. Nah, ini salah, yang benar begini. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang dobitnya Imam Bukhari ini luar biasa sekali sampai seperti itu. Ada juga cerita-cerita yang lain tentang ulama hadis yang Masya Allah luar biasa, dan juga bagaimana perjuangan mereka dalam mengambil sebuah hadis. Sangat teliti sekali. Bahkan di sini ada penjelasan selanjutnya, yaitu definisi di atas mengandung beberapa hal yang harus dipenuhi agar sebuah hadis termasuk pada hadis sahih. Jadi ulama ahlu hadis itu luar biasa perjuangannya, luar biasa sebegitu lihainya, sebegitu sempurnanya dalam mengatur sebuah kaidah-kaidah agar hadis itu diterima, sebegitu telitinya, hati-hatinya. Bahkan di sini hadis sahih saja harus ada kriterianya. Ada 5 kriteria. Kalau tidak terpenuhi 5 kriteria ini, tidak masuk ke dalam hadis sahih. Apa aja itu? Yang pertama, lebih enak pakai bahasa Arab sih. Ittisalus sanadi, yaitu sanadnya itu bersambung. Maksudnya apa? Ittisalus sanadi artinya bahwa anakula rawin min ruwatihi qad akhadahu mubasharatan amman fawqahu. Jadi hadis sahih di sini artinya perawi hadis itu mengambil hadis dari perawi yang di atasnya itu secara mubasyarah, secara langsung, yaitu secara his, secara panca indera. Misalnya haddatsana, misalnya, meskipun nanti ada periwayatan yang masuk ke dalam hadis sahih meskipun dia hadis mu'anan. Hadis mu'anan itu apa? Hadis yang diriwayatkan dari an. Berarti di sini masih ada tidak jelas apakah di sini menggunakan hisi atau tidak, karena memang penyebutan lafadznya adalah an. Misalnya hadasana fulan, an fulan. Nah, ada an di sini mu'anan. Soalnya nanti kita akan jelaskan tentang mu'anan di sini, dan juga akan dibahas juga di penjelasan ini. Dari awal sanad hingga akhir sanad, seperti itu. Jadi memang pengambilan syaratnya adalah ittisalus sanad, tidak terpotong. Misalnya contohnya hadis mu'alaq, misalnya hadis yang terputus di awal sanad. Misalnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis langsung ke tabi'in misalnya, tidak ke bawahnya dulu, ke gurunya dulu beliau. Misalnya nih, maka
ini disebut dengan hadis mu'allaq. Nah, ini tidak masuk ke dalam syarat sahih. Apabila ditemukan hadis seperti ini, maka tidak masuk ke dalam syarat sahih. Seperti itu. Dan yang kedua, apa itu? Adilnya para perawi. Yaitu setiap perawi harus muslim. Adil. Adlur ruwati. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalatur ruwati. Kalau pakai bahasa Arab lebih mudah untuk hafal. Ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, terus apa lagi? Ada musyudud, ada mulillah. Enak. Dhabtur ruwah, kan? Dhabitnya perawi, adilnya para perawi gitu. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit ya sebelum kita membahas ini, yaitu setiap perawi itu harus muslim. Ya, pertama muslim. Yang kedua baligh. Jelas, balik yang sudah Anda sampaikan tadi. Yang ketiga adalah berakal. Kalau gila ya misalnya apa namanya junun, ya nggak bisa diterima hadisnya. Bagaimana diterima? Orang akalnya tidak sehat gitu kan. Tidak fasik, artinya tidak melakukan dosa-dosa besar. Apabila ada perawi hadis yang dia itu melakukan dosa-dosa besar, maka tidak terima hadisnya. Maksudnya tidak dikategorikan hadis sahih seperti itu. Nah, Masya Allah ya, pengorbanan apa ya, usaha dari ulama-ulama jarh wa ta'dil, yaitu mengoreksi bagaimana kepribadian perawi, begitu telitinya, ya kan, dengan mentarjih hadis ini sahih, hadis ini hasan. Tentunya semuanya itu butuh dengan usaha. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kita di sini yang sekarang hanya menikmati hasil mereka, tentunya seharusnya kita lebih himahnya lebih tinggi, lebih kuat, lebih semangat lagi untuk mencari ilmu. Himahnya lebih kuat lagi daripada mereka. Bayangkan yang sudah kita bahas yang awal, perjuangan Imam Bukhari, hanya mengambil satu hadis itu membutuhkan satu perjalanan 1 bulan, dan itu nggak jadi balik. Karena apa? Karena melihat yang diambil syaratnya atau perawi hadis yang ingin diambil dari Imam Bukhari itu apa namanya, bermain-main dengan hewan ternaknya. Akhirnya apa, nggak jadi diambil. Ternaknya saja dimainkan, apalagi hadis kan gitu. Maksudnya mungkin pikiran Imam Bukhari seperti itu, makanya tidak diambil hadisnya. Masya Allah, perjuangan 1 bulan. Kalau kita zaman sekarang 1 bulan itu Masya Allah, perjalanan jauh dari sini ke Sumatera misalnya, itu menghabiskan 3 hari naik bis saja sudah capek sekali. Itu 1 bulan nggak jadi balik lagi, nggak dapat apa-apa. Meskipun pahala ajar min Allah ya, pahala tentunya niat itu sudah dari niat awal untuk kebaikan, maka pahala akan mengalir Masya Allah. Namun kalau kita banding-bandingkan dengan ulama terdahulu, gak ada apa-apanya kita Masya Allah. Kita yang orang awam seperti kita hanya bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Tentunya kita harus menghargai perjuangan mereka, yaitu apa, tidak bermudah-mudahan untuk mengambil suatu hadis. Apabila kita mendengar suatu hadis, maka kita berusaha untuk mencari apakah hadisnya dhaif ataupun sahih. Itu adalah salah satu usaha kita untuk menghargai usaha para ahli hadis. Nah, kalau misalnya kita bermudah-mudahan tidak mengambil hadis dhaif, kita ambil saja tanpa ada usaha kita untuk mencari hadis ini sahih atau enggak. Apakah apabila ulama hadis terdahulu itu misalnya masih hidup, apakah mereka tidak kecewa gitu? Saya loh misalnya, mungkin mereka akan berkata, saya loh sudah susah payah mengumpulkan hadis sahih. Bahkan Imam Bukhari sudah membukukan Sahih Bukhari, menetapkan Sahih Bukhari. Loh kok ada orang yang bermudah-mudahan mengambil hadis dhaif gitu. Saya ini apa gitu? Usaha saya ini dihargai atau enggak gitu. Nah,
tentunya dengan kita belajar, berusaha sama-sama kita belajar kitab mustalah hadis ini, semoga saja Allah melihat usaha kita dan termasuk kita menjalankan termasuk melakukan penghargaan terhadap ulama-ulama hadis yang terdahulu yang sudah berjuang keras untuk intinya yang sudah berjuang untuk menyeleksi hadis tersebut. Tadi adil kan dobitnya para perawi hadis. Yang ketiga ditinjau dari dobitnya para perawi, yaitu setiap perawi harus sempurna daya ingatnya, baik ingatan dalam benak ataupun tulisan. Nah, perawi hadis itu dikatakan sahih apabila ia dobit di dalam pikiran, ras, sodar maksudnya, sodar atau itu hafalan, atau dobit secara tulisan, kitabah. Ada sebagian ulama yang hafalannya itu mungkin kurang, namun ia rajin mencatat, catatan yang bagus. Makanya pembahasan tentang apabila ada tetangga sebelah perawi hadis yang tulisannya sama, maka hadisnya bisa turun itu derajatnya. Masya Allah ya, menariknya ilmu hadis itu seperti ini. Atau apabila rumahnya terbakar sehingga tulisan-tulisannya hilang, maka sebagian perawinya jadi terhapus. Ini juga akan menyebabkan hadis tersebut derajatnya turun. Masya Allah, sangat-sangat teliti. Nah, sudah kita sebut tadi sebagaimana Imam Bukhari itu begitu dobitnya, di tes 100 hadis bisa menjawab semuanya. Itu salah satu dobit secara saudara. Kalau dobit secara tulisan banyak ya. Bahkan ada ulama seperti Imam Bukhari sendiri, kita ambil Imam Bukhari aja karena sudah terkenal kan. Imam Bukhari sendiri itu sudah dobit secara sodar dan juga dobit secara tulisan. Kita lihat sampai sekarang kita masih bisa menikmati tulisan dari buku karya beliau. Masya Allah. Masya Allah itu ya, tulisan bobit dan juga sodar juga bobit. Jadi lengkap, dua-duanya itu lengkap. Istilahnya, wah ini sudah VIP gitulah. Kalau istilahnya kalau kita naik bis gitu kan atau naik apa udah VIP gitu, semuanya udah ada. Ada yang bertanya ini bagaimana tentang hadis hadis kebersihan itu an-nadhafatu minal iman ya. Ya, an-nadhafatu minal iman. Kalau Allah alam ya, Ana juga masih kurang tahu itu kira-kira hadisnya sahih atau enggak. Cuman yang Ana tahu hadis yang ada adalah atau huru satrul iman. Atau huru satrul iman. Suci itu adalah satrul iman, itu bagian dari iman. Itu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau yang hadis
an-nadhafatu minal iman itu Allah alam. Insyaallah nanti itu jadi perana sendiri bagaimana hukum hadis tersebut. Misalnya kalau ada teman-teman yang bisa bantu jawabnya silakan jawab. Kalau setahu anak itu tidak ada landasannya sih. Cuman Allah alam anak masih syak ya, masih syak. Jadi tidak bisa ambil pendapat anak. Insyaallah nanti kan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah tentang an-nadhafatu minal iman gitu. Ini gimana sih kok bisa gini? Nah, selanjutnya kita lanjutkan tiada syadz, yaitu hadisnya tidak syadz. Syudud berarti hadisnya tidak menyelisihi dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah dibandingkan dirinya. Nah, di sini hadis syadz bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadis tersebut tidak menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang lainnya yang lebih siqah dari dia, yang lebih siqah dari periwayatannya. Contohnya nih, hadis tentang ada hadis tentang menggerak-gerakkan jari ketika tahiyatul akhir ya, atau tahiyatul awal. Menggerakkan jari ketika tasyahud. Itu Zaidah bin siapa? Mana? Zaidah bin Uqbah, kalau salah Zaidah bin Uqbah itu meriwayatkan bahwa menggerak-gerakkan jari itu adalah bagian dari sifat tasyahud dari Nabi SAW. Nah, sedangkan pendapat yang lainnya itu meriwayatkan bahwasanya tidak seperti itu. Itu artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Uqbah itu syad, menyelisihi hadis-hadis yang lainnya. Sedangkan para perawi yang lainnya yang sama-sama mendengarkan Nabi SAW, satupun tidak ada yang meriwayatkan tentang menggerak-gerakkan jari seperti itu. Ini salah satu hadis syad. Dan selanjutnya adalah tidak ada illah, yaitu hadisnya tidak ma'lul atau cacat. Illah adalah penyebab samar lagi tersembunyi yang bisa mencemari sahihnya sebuah hadis meski secara zahir kelihatannya terbebas dari cacat. Nah, kalau baca bahasa Indonesia tuh kayak kurang paham gitu. Ai alla yakunal hadisu ma'lulan. Yaitu hadisnya itu tidak ma'lul, tidak cacat. Wala illatu sababun ghamidun khafiyun. Yaitu sebabnya adalah ghamid yang samar-samar nggak jelas gitu. Khafiyun yang samar juga. Meskipun ghamid sama samar sama khafi itu di dalam bahasa Arab itu memiliki perbedaan dalam segi bahasa. Namun kalau di Indonesia kan itu artinya sama. Nah gitulah. Kalau miskinnya bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua, bahasa Indonesia cuma satu gitu. Yaqdahu fi sihhatil hadis, yang bisa merancaukan kesihahan hadis. Ma'anna zahira salamatu minhu. Sedangkan secara zahirnya hadis tersebut selamat gitu. Hadis tersebut nggak ada cacatnya sama sekali gitu. Contohnya ini. Ada hadis tentang misalnya tentang hadis mudallas. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang hadis mudallas, yaitu lahan khafi. Kayak itu ya, kayak tajwid aja lahan khafi. Ya memang ada. Itu artinya ilahnya itu sangat samar sekali. Contohnya fulan meriwayatkan dari fulan
fulan meriwayatkan dari gurunya. Fulan, misalnya fulan hadatsana fulan, fulannya lagi hadatsana syaikhahu, misalnya gitu. Fulan mendengarkan hadis dari fulan, fulan ini mendengarkan hadis dari syekhnya. Nah, dua fulan ini sama-sama berguru kepada syekhnya, kepada guru ini. Namun karena fulan yang pertama, fulan yang A, itu ia menganggap bahwasanya fulan yang kedua yang B ini ia kurang sikoh, misalnya kurang sikoh atau kurang dobit hafalannya, akhirnya ia meriwayatkan hadis langsung kepada gurunya gitu. Harusnya hadasana fulan, hadasana fulan, fulan hadasana fulan, hadasana syekh, langsung fulan hadasana syekhu. Akhirnya ia menghapus yang di atasnya, padahal seharusnya nggak boleh. Nah, kalau dilihat-lihat ya, kan kayaknya sah-sah aja gitu kan, sah-sah aja, kayaknya nggak ada cacatnya gitu kan. Kalau misalnya ada ulama yang meneliti hadis sangat-sangat sulit sekali membedakan, ini cacat atau enggak hadisnya, ini gurunya sama, maksudnya ini kan guru sama murid kan. Kalau misalnya muridnya itu langsung meriwayatkan kepada gurunya kan nggak ada masalah gitu kan, meskipun padahal sebenarnya misalnya murid itu meriwayatkan hadis tersebut dari murid yang lainnya, dan murid yang lainnya baru meriwayatkan hadis kepada gurunya yang setelahnya. Nah, ini sangat-sangat khafi ataupun samar. Nah, ini sangat, apabila ditemukan ilah di situ, celah ilah cacatnya di situ secara khafi samar, maka turunlah derajat hadis tersebut dari sahih mungkin menjadi hasan atau bahkan menjadi dhaif, tergantung seberapa cacatnya hadis tersebut, seberapa tidak terpenuhinya syarat kesahihan hadis tersebut. Nah, dari syarat-syarat di atas di 5 tadi, maka jelaslah tampak bahwasanya hadis sahih itu wajib memenuhi 5 syarat. Wajib memenuhi 5 syarat. Hatta yakuna hadis sahihan khamsatun, maka hadis tersebut bisa menjadi sahih itu dengan 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalatul ruwah, yang ketiga dhabtur ruwah, yang keempat adamul illah, yang kelima adamus syudzuz. Itu yang terakhir. Contohnya sini ada hadis Bukhari yang sahih. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Telah mendengarkan kami telah mendengarkan haddatsana Abdullah. Abdullah telah mendengarkan Yusuf berkata akhbarana Malik. Yusuf berkata telah menghabarkan kepada kami Malik bin Anas, yaitu Imam Darul Hijrah. Ini pertanyaan yang bagus ya nih. Dari mana tadi? Bolehkah kita mengajarkan atau mengamalkan hadis dhaif yang di dalamnya terdapat sisi positif? Insya Allah nanti ada pembahasannya sih. Ini ya wah. Insya Allah nanti ada pembahasannya, syarat-syarat hadis tersebut diamalkan, ya kan? Jadi karena kasih gambaran saja. Hadis dhaif itu boleh diamalkan dan juga boleh untuk diajarkan apabila pertama ada landasan hadis pokoknya itu. Dan yang kedua, tidak boleh menjadikan hadis tersebut sebagai hujahnya suatu hukum syariat, suatu hukum dalam syariat. Misalnya hadis tersebut dhaif, menerangkan tentang wajibnya misalnya tentang wajibnya puasa Senin Kamis misalnya, meskipun Senin Kamis itu sunnah ya, misalnya
maka kita tidak boleh menjadikan landasan hukumnya wajib puasa Senin Kamis gara-gara hadis tersebut. Nah, ini tidak boleh. Begitu juga mengajarkan kepada yang lain. Nah, misalnya kalau kita temui hadis dhaif, kita juga harus menerangkan ini adalah hadis dhaif. Maka apabila telah mengajarkannya adalah ini adalah hadis dhaif, jika ingin mengamalkan silakan, jika tidak ada kewajiban untuk mengamalkan, begitu. Namun boleh mengamalkan apabila ada hadis yang pokok, hadis utama yang menguatkan hadis tersebut. Intinya hadis dhaif tersebut hanya menjadi penguat hadis pokoknya saja, gitu. Dan juga tidak dijadikan sebagai landasan akidah. Tentunya tidak boleh hadis dhaif, karena hadis akidah itu kan ilmu pasti ya. Maksudnya akidah itu ilmu fitrah. Maka tidak boleh dijadikan sebagai landasan dari hadis dhaif. Harusnya hadis apa? Hadis sahih, kalau enggak ya hasan gitu. Lebih-lebih hadis mutawatir itu sangat-sangat boleh sekali. Dan insya Allah nanti ada pembahasan tersendiri dalam bagaimana mengamalkan hadis dhaif. Nanti akan ada. Sebentar lagi kayaknya ada pembahasannya. Ini sudah lewat 2 menit ya. Mungkin kita cukupkan. Mungkin ada yang bertanya. Ada bertanya lagi silakan. Atau silakan yang ingin bertanya. Apabila Ana tidak bisa menjawab, insya Allah akan menjadi PR Ana dan juga PR kita semua. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Jika tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini dinilai sebagai ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.